Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rangga S. Dan kali ini kita membahas tentang sawit yang di bawah batang karet dengan di atas tanggul. Yang di pinggir karet. Nah, ini saya perlihatkan, saya jelaskan. Ini sawit ini umurnya cuma 2 tahun. Ada juga yang 1,5 tahun, ada juga yang baru ditanam, ya baru itu yang baru ditanam itu ya taulah kalau penyakit sawit bagaimana. Nah, itu saya lihatkan, ini yang 2 tahun saja saya lihatkan. Ini yang di depan saya ini di pinggir jalan. Ini kan ditanggul. Nah, ini di pinggirnya, di pinggir ini ditanggul juga. Nah, di tanggul, jadi sawit 2 tahun sudah sebesar ini. Nah, saya jelas juga sawit ini, saya beritahu sawit ini ya dibilang cabutan bagaimana ya, saya emang ambil di bawah indukan tapi saya polybed. Nah, ini kondisi sawitnya sudah di polybed, kita sutir. Nah, baru kita tanam di lahan. Nah, ini untuk 2 tahun kita tanam di lahan. Nah, beginilah keadaannya, kita perlihatkan. Ada beberapa yang di atas tanggul, ada yang selainnya di bawah batang karet. Tapi ini saya menanam tidak beraturan, juga bukan masalah tidak beraturan. Ini saya nanam jaraknya kejauhan, karena dulunya saya nanam asal-asal. Jadi begini, ini kerugiannya di batang. Kalau ini setengah hektar biasanya tembus 80 atau 90. Nah, ini tembusnya cuma 70 sampai 80. Nah, itulah, itu kekurangannya. Ini kesalahan saya dulu, itu abaikan. Itu cuma cerita-cerita aja. Ini saya perlihatkan sawit yang di bawah batang karet. Ini satu contoh, di depan saya ada sawit ini di atas tanggul. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sahabat tani, di depan saya ada satu buah sawit, satu batang. Ini kita lihat. Nah, ini yang di atas tanggul begini kondisinya. Pasti dia besar batang. Kalau menanam sawit, kalau bisa lahan harus bersih, harus tinggi, biar sawitnya bagus. Nah, ini saya lihatkan saja, sedikit saya jelaskan juga. Nah, ini contoh sawit yang di atas tanggul, kita lihat. Nah, ini sahabat tani, kita lihat-lihat. Nah, ini sahabat tani, ini yang di atas tanggul sudah ada dompet, karena dompet sudah besar. Batang belum cukup karena baru 2 tahun. Nah, ini yang di pinggiran batang karet. Nah, itu udah besar. Nah, lihat, ini besar semua.
kalau melihat yang di atas tanggulan atau di dataran tinggi begini, dataran tinggi dan halamannya bersih dari kayu-kayu atau batang karet. Nah ini baru umur sekitar 1 tahun kurang. Nah ini lihat kondisinya, pasti dia bagus karena di luar, di atas tanggul. Nah ini kemarin baru ditembok, dia pasti sudah cepat besar. Nah, ini setengah tahunan. Nah ini lihat sudah besar, sudah dompet sudah mekar semua juga. Ini mau saya buang juga nanti. Itu sudah buah besar. Nih. Ini saya perlihatkan saja yang di atas tanggulan. Nah ini baru di tembok. Nah, untuk lahan seperti ini. Nah ini yang di dataran rendah ada airnya, dia pasti kerdil seperti itu. Itu sudah berumur 2 tahun, masih kecil seperti itu. Itu belum ditembok, belum dibikin kanal. Nah kalau jarak, nah kelebaran jarak ini 10 meter, ada yang lebih. Kalau ini ke sini ini 12 meter. Ini kejauhan karena ini ke sini 12 meter, ke sini 14 meter. Jadi saya kasih tengah. Nah seperti ini ke jarangan. Nah ini saya lihatkan yang di atas tanggulan seperti ini keadaannya. Nah ini bagus bukan? Kalau dia di atas tanggulan pasti dia bagus seperti ini. Dia cepat subur, sudah tuh ya. Untuk kembang dia nunggu sudah batang agak besar baru dia berbuah. Nah seperti ini. Ini umur 2 tahun, dia buahnya sudah besar, dompet-dompetnya sudah besar. Nah alhamdulillah kalau di atas tanggulan. Nah saya lihatkan yang di bawah batang karet dan di dataran rendah seperti ini. Nah ini sahabat tani, ini yang di dataran rendah semua. Nah ini yang di bawah batang karet. Lihat kalau banyak air ini pasang surut karena di pinggir sungai. Nah lihat yang ini aja, yang itu atau yang ini ya sama karena umurnya sama 2 tahun. Nah ini bedanya, ini umur sudah 2 tahun juga, dia masih seperti ini. Nah ini untuk batang pelepah atau ini kecil, tapi dia sudah pelepah ini sudah panjang. Nah, inilah kalau di bawah batang karet pasti dia kurang bagus.
Kalau untuk jarak kejauhan ya, ini untuk contoh saja, untuk sampel saya, berbagi cerita saja. Ini pengalaman, untuk pengalaman saya yang di bawah batang karet ada, yang di lahan lepas juga ada, di lahan tinggi juga ada. Untuk bibit-bibit cabutan, untuk bibit unggul juga saya menanam. Ya, kalau bibit cabutan nanti saya kasih tahu. Bibit yang unggul, bibit yang belian, ya kita menanam juga harus bagus, karena kita membelinya tidak murah, jadi kita harus merawatnya dengan baik. Nah, ini bibit-bibit cabutan di bawah batang karet. Nah, itu lahannya, karetnya sudah ada yang saya pangkas di atasnya. Nah, menurut saya karetnya kecil di situ, jadi saya pangkas habis. Nah, ini fokus di satu ini. Ini untuk yang di bawah batang karet. Dia kalau untuk buah dia pasti berbuah terus. Nah, ini berdompet terus. Untuk batang dia kecil. Tapi dia sudah berbuah terus. Tuh ada dompet. Nah, jadi saya sebenarnya capek untuk membuangi. Ini kita buang terus. Nah, untuk sudah ada buah-buah seperti ini, dia ini kecil, batang pelepah masih kecil. Jadi itulah, kalau kalian mau menanam sawit harus dibersihin dulu lahannya, baru kita tanam. Ya, kalau kalian mau ambil target, ya dia harus bersih baru ditanam. Nah, itu saja saya lihatkan untuk sawit-sawit yang. Nah, ini ada satu lagi. Ini sawit ini baru, termasuk baru, sekitar 1 tahun saya. Nah, ini di dataran rendah, tapi saya tanggul. Nah, saya tembok, kalau bahasa di sini di tembok. Nah, ini untuk sawit yang saya tembok baru ditanam. Ini dia kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kecil nih. Ini dia kecil tapi sudah berdompet, sudah berbunga. Nah, seperti itu. Inilah kekalahan dia di lahan rendah seperti ini. Ini padahal di atas terkena matahari. Nah, seperti ini. Tetapi dia masih seperti ini. Tidak tahu nantinya bagus atau tidak. Ya, semoga saja bagus kan. Ini saya lihat kan. Nah, itu saja saya lihatkan yang di atas tanggulan atau yang lahan di bawah batang karet. Itu saja, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani mantap.